Perkenalkan, nama saya Chelsea Masela dari kelas 5TI7. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas Artificial Intelligence dengan judul keputusan pembelian produk dengan perhitungan algoritma C.45. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Chelsea Masela dengan NIM 22024144. Kemudian ada Hendriko Pakpahan dengan NIM 22024146. Kemudian ada Betran Ifade Masega dengan NIM 22024147 dan Valen Lawrence dengan NIM 22024150. Pertama-tama penjelasan terkait program. Pendahuluan. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk kesuksesan suatu perusahaan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Salah satu algoritma yang populer dalam pengambilan keputusan adalah C.4.5 yang digunakan untuk menghasilkan pohon keputusan berdasarkan data pelatihan. Pohon keputusan adalah alat yang digunakan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada serangkaian atribut dan nilai yang ada dalam dataset. Dalam proyek ini, algoritma C.4.5 digunakan untuk menganalisis keputusan pembelian produk berdasarkan atribut-atribut seperti harga, kualitas, garansi, dan popularitas produk. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma C.4.5 yang akan menghitung informasi gain, entropy, split info, dan gain ratio untuk membantu menentukan atribut terbaik untuk membuat keputusan pembelian produk. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah ada 3 tujuan. Tujuan pertama, mengimplementasikan algoritma C.4.5 dalam pemrograman untuk membantu dalam pengambilan keputusan pembelian produk. Poin yang kedua adalah menganalisis atribut-atribut yang mempengaruhi keputusan pembelian produk berdasarkan dataset yang telah disediakan. Poin yang ketiga, menghitung nilai entropi, information gain, split info, dan gain ratio untuk setiap atribut untuk membantu dalam menentukan atribut terbaik yang digunakan dalam keputusan pembelian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendriko Pakpahan dengan NIM 22024146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 3 teori dasar. Yang pertama, pohon keputusan C.4.5. C.4.5 adalah algoritma untuk membangun pohon keputusan yang digunakan dalam machine learning dan data mining. Algoritma ini memilih atribut yang paling relevan dengan menggunakan perhitungan information gain yang mengukur seberapa baik atribut membagi data menjadi kelompok yang lebih homogen. 2. Entropi. Entropi mengukur ketidakpastian data. Entropi yang lebih tinggi berarti data tersebut lebih tersebar dan kurang terstruktur. Sementara entropi yang lebih rendah menunjukkan bahwa data tersebut lebih terstruktur dan terorganisir. 3. Information gain. Information gain adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak ketidakpastian entropi yang hilang ketika data dibagi berdasarkan atribut tertentu. Atribut yang memiliki informasi gain tertinggi dianggap sebagai yang terbaik untuk membagi data. Yang keempat, gain ratio. Gain ratio digunakan untuk mengatasi masalah bias terhadap atribut dengan banyak nilai. Ini dihitung dengan membagi information gain dengan nilai split info yang mengukur seberapa banyak data dibagi dalam kelompok yang berbeda. 4. Metode. Yang pertama, alat dan bahan. Bahasa pemrograman Python. Library yang digunakan Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk perhitungan matematika, Tabulate untuk membuat tabel, Map untuk membuat perhitungan logaritma. 2. Data. Data yang digunakan sebagai dataset terkait keputusan pembelian produk berdasarkan atribut price, quality,
warranty, dan popularity. Keputusan akhir adalah apakah seorang akan membeli produk tersebut atau buy. Dan ini adalah tabel datanya dengan price, quality, warranty, popularity, dan buy. Ketiga, algoritma. Langkah-langkah perhitungan dalam program ini adalah: yang pertama, mengimpor dataset keputusan pembelian produk, menghitung entropi untuk kolom target atau buy, menghitung information gain untuk setiap atribut. Keempat, menghitung split info untuk setiap atribut. Kelima, menghitung gain ratio untuk setiap atribut. Keenam, menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel yang memuat informasi gain, split info, dan gain ratio untuk setiap atribut. Ketujuh, menentukan atribut terbaik berdasarkan gain ratio tertinggi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Friends, ini 2204110 dari kelompok NAD. Sisa akan menjelaskan untuk bagian program yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Di sini kelompok kami membuat program keputusan pembelian produk yang perhitungan seluruh materi yaitu perhitungan algoritma C4 ini. Di sini kelompok kami membuat program ini di text editor Visual Studio Code yang menggunakan bahasa pemrograman bahasa Python. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini pertama-tama kita lakukan import library. Nah, terdapat import pandas untuk mengolah data, import numpy untuk numeric, dan import mat untuk pemrosesan matematika, dan import tablet untuk pembuatan tabel. Sini langsung saja kita akan kepada baris ketujuh, itu kita memulainya dengan inisialisasi data atau mengisikan data-data yang akan diproses dengan perhitungan ini. Di sini datanya terdapat price, high, and low. Ada high dan ada low. Ini dua kategori. Dan di quality juga ada dua kategori, itu good dan poor. Di warranty ada yes dan no, di buy ada yes atau no. Dan kemudian kita lanjut, ini untuk pembuatan datanya. Saat output, sini melakukan print untuk men-print data tabel yang nantinya akan data ini akan ter-output dengan bentuk tabel printable. Nah, selanjutnya sini kita akan lakukan fungsi untuk menghitung entropi. Di sini fungsi untuk menghitung entropi mulai dari baris ke-20. Di sini dimasukkan perhitungannya, ini ada log dikalikan log 2 ini sama dengan rumus untuk menghitung entropi seperti yang ada di Excel. Sini selanjutnya lanjut lagi pada baris ke-25, ini ada kita membuat fungsi untuk menghitung gain informasi. Kan di Excel ada kita akan menghitung entropi, gain informasi, split info, dan gain ratio. Jadi di sini ini untuk bagian gain informasinya. Sintaksnya seperti ada for dan ada for dan sum dikalikan dengan entropi sama dengan values dalam sini. Selanjutnya untuk fungsi menghitung split info ini kita menggunakan def split info yang di dalamnya ada value data dan split attribute. Dalamnya sini juga kita melakukan proses untuk menghitung dan ada log 2. Di sini berbeda, kalau di sini dikalikan dengan entropi, di sini dikalikan dengan log 2 sesuai dengan rumus split info yang ada di algoritma C4 ini. Lanjut sini terdapat fungsi untuk menghitung gain ratio. Sini seperti ini sintaksnya. Sini ada if, mana di sini dinilaikan 0 by 0. Selanjutnya lanjut di sini mulai pada baris 49 kita akan menampilkan perhitungan jumlah kasus. Ada no dan 2 yes, entropi, information gain, split info, dan gain ratio. Di sini kita akan menampilkannya dalam bentuk tabel sebentar di output. Sini. Selanjutnya di sini ada kamus untuk menyimpan distribusi data yes dan no.
Sini juga ada for attribute in data columns 9-1 untuk exclude target column, target pada kolom. Selanjutnya lanjut ada hitung jumlah kasus no dan yes untuk setiap atribut. Sini kita akan menghitung jumlah kasus yang mana pada outputnya sebentar itu akan menjadi total dan jumlah kasus, dan ada no dan ada yes untuk setiap atribut, untuk masing-masing atribut ini. Ada price, quality, warranty, dan popularity untuk setiap atribut yang itu. Selanjutnya sini ada tambahkan hasil ke tabel perhitungan. Nah, di sini kita akan memasukkan hasil perhitungannya ke tabel perhitungan yang sebentar akan dijelaskan pada hasil run. Selanjutnya menampilkan tabel distribusi untuk setiap atribut. Sini kita melakukan print untuk menampilkan output tabel distribusi setiap atribut, dan juga dalam bentuk tabel karena ini ada distribution tabel. Selanjutnya ada atribut, print atribut, dan print tabel itu agar hasilnya berbentuk tabel. Selanjutnya menampilkan hasil perhitungan untuk setiap atribut. Di sini juga kita melakukan print, ada tabel perhitungan atribut, dan print tabulate itu untuk tabel. Selanjutnya mencari atribut dengan join atribut titik. Ini untuk bagian hasil akhir, mana kita akan kalau sesuai dengan algoritma C45 kita akan mencari mana yang gain ratio-nya paling tinggi. Sini dihitung di sini. Guys, ini untuk perhitungan. Nah, di sini kita akan menampilkan outputnya, print atribut terbaik berdasarkan gain ratio tertinggi. Sini akan keluar pada outputnya sebentar. Di sini yang terakhir menampilkan hasil perhitungan untuk setiap atribut display. Langsung saja untuk ke hasil lainnya seperti ini. Nah, di sini untuk hasilnya terdata tabel. Pertama data tabel, di sini ada data-data, datanya untuk tabel. Di sini ada entropy total untuk bagian boy ini, dan tabel distribusi setiap atribut. Di sini pertama sini ada atribut price. Di sini yang pertama ada high, ada yang kedua ada low, dan ketiga ada medium. Nah, untuk high ini no-nya ada 2, yes-nya ada 1. Dan untuk jumlah kasusnya pada high itu ada 3 atau totalnya ada 3. Dan dengan menggunakan rumus untuk menghitung entropi dapat hasilnya itu seperti ini. Untuk low yaitu seperti ini, untuk medium seperti ini. Dan selesai pada atribut price, kita akan masuk ke atribut quality. Sini untuk hasil run dari quality yang good. Yang pertama itu ada goodnya itu yang yes ada 5, yang no ada 1. Yang total itu 6. Hasil perhitungan entropinya itu seperti ini. Dan yang poor itu seperti ini hasilnya perhitungannya. Sini selanjutnya itu ada atribut warranty atau garansi. Perhitungannya itu seperti ini, dapatkan entropinya 1 untuk no, warranty no, dan untuk warranty yes itu 0,91. Selanjutnya ada atribut popularity lagi. Sini atribut popularity bisa dilihat entropinya yang high itu 1, yang low itu 0,91, dan medium 1. Lanjut pada tabel yang terakhir yaitu tabel perhitungan atribut. Di sini atribut kan ada 4. Nah, untuk information gain-nya dapatkan hasilnya dengan perhitungan sesuai rumus yaitu seperti ini. Untuk split info seperti ini hasilnya dari masing-masing atribut. Dan untuk gain ratio seperti ini dari masing-masing atribut. Nah, dari hasil perhitungan ini atribut yang paling tertinggi gain ratio-nya yaitu atribut quality. Maka disimpulkan atribut terbaik berdasarkan gain ratio tertinggi yaitu quality dengan gain ratio 0,2641. Dan sekian dari penjelasan program dan hasil program dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bertrand Tiffany Maldika dengan NIM 22024 Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk menjelaskan bagian 5 implementasi dari program. Untuk tampilan kode programnya dapat dilihat seperti ini. Kemudian untuk penjelasan kode, pertama dia akan menginisialisasi data stock, yang dimana program akan memulai dengan dataset
keputusan pembelian produk berdasarkan atribut yang telah ditentukan. Kemudian dia akan menginput nilai alfa. Tidak ada input nilai alfa di sini karena ini bukan metode peramalan, melainkan perhitungan informasi terkait pohon keputusan. Kemudian proses peramalan. Program ini menginjau nilai informasi gain, split info, dan gain rasio untuk setiap atribut dan memilih atribut terbaik berdasarkan gain rasio tertinggi. Kemudian dia akan menampilkan tabel hasil. Program menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel yang memudahkan analisis atribut mana yang paling penting dalam memprediksi keputusan pembelian. Kemudian bagian 6, hasil dan pembahasan. Program ini menghasilkan tabel yang berisi nilai information gain, split info, dan gain ratio untuk setiap atribut yang ada. Hasil menunjukkan atribut yang memiliki gain ratio tertinggi yang dianggap sebagai atribut terbaik untuk digunakan dalam pembuatan pohon keputusan. Hasil run program dapat dilihat untuk data tabelnya. Ini dia menampilkan atribut terbaik berdasarkan gain ratio tertinggi adalah atribut quality dengan gain rasio 0,2641. Kemudian kesimpulan dari tugas algoritma C45 adalah program ini berhasil mengimplementasikan algoritma C4.5 untuk menghitung information gain, split info, dan gain ratio dari berbagai atribut dalam dataset keputusan pembelian produk. Dengan menggunakan hasil perhitungan ini, kita dapat memilih atribut yang paling relevan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks pembelian produk. Penggunaan gain ratio sebagai kriteria pemilihan atribut dapat mengurangi bias terhadap atribut dengan banyak nilai, sehingga menghasilkan pohon keputusan yang lebih efisien dan efektif. Demikian yang bisa kelompok kami jelaskan. Terima kasih.